hari ini bertanggal 8 Maret. Kamis 27 Maret 2020. Positif COVID yang sembuh. Informasi. Pengeluaran terakhir 27 Maret. Wow, banyak ya. Oke, ketemu lagi gue bersama saya Dr. Rao, aka Dr. Iman Firmansyah. Hari ini kita akan bicara sebuah informasi kesehatan yang penting buat teman-teman. Ikutin terus ya, terutama dalam rangka bencana coronavirus COVID-19. Jadi, teman-teman, ada banyak masukan dari teman-teman yang lain mengenai gimana sih cara memerangi si coronavirus. Terus kemudian dari banyak diskusi itu ada juga dari pasien-pasien gue. Dia punya cerita kayak gini ya. Waktu itu dia pernah ke rumah sakit Wisma Atlet yang dibuat oleh pemerintah. Bagus sih sebenarnya. Terus kemudian dia dipulangin. Alasannya karena hasil pemeriksaannya negatif, tapi panasnya tetap tinggi. Berapa sih temperaturnya gitu ya? Sekitar 37,3 Celcius, 37,5 Celcius. Oke. Mundur ceritanya, ternyata si pasien gue ini ceritanya habis ngelakuin pemeriksaan gigi, terus dilakukan suatu tindakan. Intinya cabut gigi deh. Gak pernah keluar negeri selama 6 bulan ke belakang. Gak pernah ada kontak dari orang yang di luar negeri selama 2 minggu atau 1 bulan sebelumnya. Mereka sempat parno, sempat freak out. Sempat 2 kali ke rumah sakit Wisma Atlet setelah 2 minggu dia terakhir ke rumah sakit Wisma Atlet. Dan hasilnya juga negatif. Kemudian dia tanya sama gue, ya kalau misalnya emang gak ada gejala klinis selain pemeriksaan suhu tubuh yang baik dan benar, so, belum tentu juga bisa dibilang corona atau pengidap coronavirus. Dari situ kepikiran sama gue, gimana kalau gue share bagaimana cara melakukan pemeriksaan temperatur atau suhu tubuh yang baik dan benar. Ikuti terus ya. Oke, di tangan gue ada 3 macam alat pengukur suhu tubuh atau termometer untuk mengukur suhu tubuh temperatur manusia. Untuk sedikit tambahan, suhu tubuh manusia yang dilakukan pemeriksaannya ini adalah surface atau bagian luar permukaan tubuh manusia yang dicek. Dan alatnya macam-macam ini didesain. Kalau yang ini, yang 2 ini contactless. Kalau yang ini yang biasa, yang ditaruh di ketiak untuk orang dewasa. Kalau untuk anak-anak biasanya ditaruh di dalam mulut. Terus kemudian kalau untuk bayi biasanya di lubang anusnya ya, lubang pantatnya. Nah terus sekarang kembali lagi ke pasien gue yang waktu itu. Sekarang kondisinya bagus dan memang nggak ada gejala klinis yang terkait dengan coronavirus. Kalian pasti penasaran sih, apa sih gejala-gejala coronavirus? Mungkin udah sering baca di Google dan sebagainya. Yang pertama, demam. Demamnya berdasarkan WHO, batasannya 37,3 Celcius. Yang kedua, itu adalah ada batuk atau pilek. Dan bahkan sesak nafas. Karena kaitannya coronavirus itu adalah virus yang akan membuat suatu parenkim paru-paru menjadi padat sehingga yang biasa bahasa medisnya disebut dengan pneumonia. Kemudian
Yang lainnya adalah gejala-gejala seperti penyakit-penyakit yang ada pada umumnya seperti flu dan yang lainnya, yaitu gejala-gejalanya secara umum lemas, badan letih lesu, susah makan, susah minum dan sebagainya. Oke, itu yang paling 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 mudah. Tapi tentunya harus ada paparan. Karena sebenarnya coronavirus itu datang ke tubuh manusia itu melalui droplet, bukan hanya karena aerasi. Berdasarkan penelitian terakhir yang gue baca di WHO, nanti linknya akan gue tulis di deskripsi ini, jadi teman-teman bisa akses juga. Itu paling banyak ditemukan, hampir 98% itu dari droplet. Oke, kita lanjut ke termometer ya. Karena ini adalah salah satu pemeriksaan vital yang harus diketahui baik buat teman-teman yang di rumah, baik yang teman-teman yang non medis maupun teman-teman yang tenaga kesehatan. Yang tenaga kesehatan gue rasa udah ngerti. Cuma jangan hindarilah pemeriksaan yang bisa hasilnya menjadi bias. Ini yang jadi masalah biasanya di teman-teman di luar sana. Kaitannya dengan pasien gue, dia sempat freak out. Karena hasil monitor pemeriksaan suhu tubuhnya 37,5. Tapi itu bagus untuk meningkatkan awareness sehingga ada rasa urgency. Akhirnya dia diperiksa, dilakukan 2 kali tes dan hasil negatif dan bukan penderita coronavirus. Good ya. Oke, yang di tangan gue ada 2. Sebelum saya gimana sih cara makainya ini? Sebelum saya cerita tentang ini, suhu tubuh normal yang ada dalam literatur di dalam ilmu kedokteran itu 36,5 sampai 37. Dalam cerita di coronavirus yang bergema di seluruh dunia, 37,3 adalah tanda-tanda. Jadi kalau ada peningkatan suhu tubuh sebenarnya adalah faktor fisiologis ketika si tubuh memberikan sinyal kepada manusia, hai, ada sesuatu yang terjadi sama diri Anda. Bisa terjadi karena kuman, bakteri ya, virus, parasit, ataupun keadaan fisiologis yang terganggu. Apa sih keadaan fisiologis terganggu? Contoh, misalnya kita exercise berlebihan atau kita dehidrasi. Orang dehidrasi biasanya suhunya tinggi. Disangkanya penyakit infeksi padahal belum tentu. Oke? Dan cara pemeriksaan temperatur yang baik dan benar itu adalah penting adanya. Karena jangan sampai bias. Once kalau bias, semua akan jadi freak out gitu untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah untuk periksa diri sendiri atau anaknya juga harus yang baik dan benar ya. Saya kasih contoh untuk pemeriksaan yang modelnya contactless seperti ini pemeriksaannya di dahi. Yang ini sama cuma beda merek aja. Ini yang saya punya di tempat kerja saya. Ini memang untuk di dahi ya. Nah ini berdasarkan manualnya ini at least 3 cm tuh, 3 cm atau 3 ruas jari, kira-kira segini, kelihatan nggak? Kira-kira segini. Sebelum ke situ jangan lupa kalau mau periksa suhu tubuh yang baik dan benar, yang pertama si pengguna termometer atau yang diperiksa tidak sedang lagi makan, tidak sedang minum. Minumnya juga bukan cairan yang panas atau dingin. Terus kemudian kalau misalnya dalam keadaan tersebut ditunggu dulu 20-30 menit. Yang kedua, jangan lakukan pemeriksaan temperatur saat baru aja beraktivitas, setelah berolahraga atau setelah mandi ya, atau dalam suhu ruangan yang sangat rendah, misalnya 18-19 Celcius. Kalau di rumahnya pakai AC, misalnya di set 18 Celcius, itu jangan tuh ya. Yang terakhir, pastikan kalau misalnya alat termometernya memang bekerja dengan baik. Gimana sih caranya memastikan alat pemeriksaannya bekerja dengan baik? Yang pasti dicek baterainya. Kayak misalnya kayak gini, ini kita cek dulu baterainya cukup nggak. Biasanya ada indikatornya nih dalam termometernya. Kalau low bed dia akan kasih sinyal, oh ini low bed. Baik juga yang ini. Kalau yang ini, kalau mau diperiksa,
tiga ruas jari. Kalau ruas jari gua nih kira-kira 1 senti, kira-kira 3 senti. Ini contactless sebenarnya. Begitu juga yang ini, yang untuk di kepala. Kalau yang ini nanti dia akan bunyi sendiri ya. Kalau ini saya rasa kalian sudah punya semua. Ya, dan ini mudah dicari kok, di mana-mana dijual. Ini tinggal tempel ke ketiak kalau orang dewasa sampai dia bunyi. Kalau ke anak kecil di mulut. Kalau untuk yang bayi saya ulangin lagi di lubang anusnya. Cuma ingat, saran saya kalau yang pakai yang seperti ini jangan dicampur-campur ya. Maksud saya gini, kalau emang ini punya baby, ya udah, ini berarti satu ini punya babynya. Untuk orang dewasa boleh deh di share, silakan. Tapi ininya jangan lupa dibersihin ya, pakai alkohol gitu ya. Terus habis dibersihin, didiemin dulu, ditaruh di tempatnya. Terus udah dibiarkan aja dulu, biar dia akan mengikuti suhu ruangan. Karena si termometer ini sebenarnya, semua termometer yang saya pegang ini, dia bisa mengukur suhu ruangan. Kayak contohnya yang ini, tuh, suhu ruangan yang di sini sekarang 26,9. Memang karena di set sama gua air conditionernya 26 Celcius. Gitu ya. Kemudian untuk menghindari bias, lakukanlah pemeriksaan temperatur menggunakan termometer itu jangan cuma sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Jadi bisa tahu tuh rata-ratanya berapa. Itu. Terus selalu jaga kebersihan si termometer, si temperaturnya, karena kalau kotor, misalnya kena debu, itu biasanya juga bisa mengeluarkan hasil yang bias gitu. Dan misalnya kayak misalnya sekarang saya posisi di sini, jangan lakuin tindakan pemeriksaan temperatur ketika kena angin langsung, misalnya dari fan atau dari air conditioner, dari AC gitu. Kira-kira gitu. Kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh langsung follow, di bawah akan gue tulis, boleh follow Instagram gue dr.raww, boleh langsung DM. Yang udah tahu WhatsApp gue boleh langsung WhatsApp. Free buat kalian, kalau mau konsultasi silakan aja, saya terbuka. Yang paling penting stay safe, tetap di rumah, tetap beraktivitas kalau masih di rumah. Edukasi boleh di share video ini buat edukasi teman-teman yang lain ya, dan jangan lupa like dan subscribe dan nantikan konten-konten saya berikutnya. Thank you. Buat teman-teman, mungkin kalau saya boleh rekomendasikan termometer yang mudah untuk dipakai, teman-teman yang lebih praktis, mungkin untuk di rumah yang ini ya. Karena kalau yang ini untuk tenaga kesehatan memang contactless. Karena saya lihat di Indonesia ini harganya udah jutaan. Saya rasanya simpen deh duitnya, atau kalau menggunakan uangnya dengan wise. Jadi yang ini juga nggak yang ini juga bagus kok gitu. Yang ini bukan berarti ini terus akan jadi superior, enggak. Ini memang contactless. Untuk tenaga kesehatan ya, nakes itu penting sih ya, untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya transmisi si virus tersebut. Cuma kalau untuk yang di rumah pakai yang ini lebih cocok. Tapi kalau untuk seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau untuk yang pakai yang ini jangan lupa dibersihkan. Kalau untuk anak-anak pakai aja satu gitu ya. Kalau perlu untuk anak-anak, ini harganya nggak mahal kok, ini 50.000 sampai 100 ribuan gitu. Ada yang lebih murah lagi mungkin, yang termometer biasa yang pakai air raksa. Tapi kalau yang ini lebih praktis karena langsung dia bunyi, ngasih sinyal kalau dia memang sudah di level tertentu bahwa temperaturnya adalah tersebut gitu ya. Artinya temperaturnya memang sudah misalnya 36,7, ya dia berarti di situ 36,7, dia nggak naik turun, dan dia memberikan sinyal yang bagus karena ada beepnya di sini. Itu aja dari saya. Kita coba ya.
Ini artinya bukan low battery, tapi suhu paling rendahnya di termometer ini 34 Celcius. Yang ini juga sama, hampir rata-rata termometer yang contactless sama. Cuma harus dicek lagi ke manual produknya ya. Jangan lupa teman-teman.